Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya Mang CBC dulur-dulur di mana berada. Kita ketemu lagi dalam acara kita ya. Obrolan UMKM untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dengan kulo Cik Lisa. Ngerewangi Mang CBC tentunya jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat KG sahabat budaya. Dan sahabat budaya, untuk obrolan UMKM kita siang hari ini dengan topik yaitu bahan olahan yang dikemas cantik dilirik pangsa pasar. Nah, kalau ngomongi bahan olahan yang dikemas cantik pasti menarik ya bagi para ibu-ibu ataupun emak-emak untuk belanja, karena ini merupakan trik yang bisa menarik hati mereka untuk melok belanja ya. Tapi saya pobe kalau nyingok kemasan yang cantik tertarik bakal beli. Nah, oke. Alhamdulillah sahabat budaya di studio sudah hadir narasumber kita. Kita ketemu sama Cek Dinda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Dinda. Iya. Cek Dinda selaku owner sayur online dapurnya di kawannya ada siapa, Cek Rafli ya? Iya. Nah, Cek Rafli. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Bisa sampai sini. Usahanya lancar. Alhamdulillah. Oke. Ya Cek Dinda, untuk obrolan kita di siang hari ini dengan topik yaitu bahan olahan yang dikemas cantik dilirik pangsa pasar. Nah, dan ini merupakan salah satu trik yang dilakukan oleh para penjual berbagai barang ataupun olahan ya. Karena kalau dari kemasannya sudah menarik ya, tentu bakal memikat hati wong nak jingok terus beli dah. Iya. Oke. Di awal perbincangan kita siang ini Cik Dinda mungkin pacak cerita dulu nih mengenai keseharian Cik Dinda selaku owner sayur online dapurnya ini. Cik Lisa juga baru tahu nih ya. Pacak juga Cik Dinda berikan informasi mengawali dialog kita siang ini mengenai kapan memulai usaha ini dan ini inisiatif buka usaha ini oleh apa aja itu nah. Oke, pertama inisiatifnya ini The Power of Kepepet. Bukan The Power of Love Celine Dion ya. Bukan. The Power of The Power of Kepepet ya. Karena awalnya itu buka di zamannya Covid. Di zaman Covid itu sebelumnya kan aku pakai bahasa Palembang ini Cek ya. Ya, ada apa-apa memang kita galau. Awalnya ini kan aku tuh begawe di kantor event organizer selaku freelance. Pas Covid tuh kan nggak bisa event buka jalan segala hiburan tuh kan serba terbatas. Jadi sempet stop. Terus mikir apa nih yang nak digawe ke, apa yang nak digawe ke selama Covid ini. Kebetulan juga memang mertua tuh wong pasar kan, wong pasar. Jadi coba-coba dari situ awalnya kawan-kawan juga support, kata kawan-kawan pas bae di Jakarta waktu itu di Jakarta sudah ada duluan yang cak itu. Buka usaha yang cak ini ya. Sayur online cak ini. Jadi dari masukan kawan-kawan juga kan cobalah dijalani. Alhamdulillah dari semenjak itu sampai sekarang ya terus lanjut usahanya ya. Mudah-mudahan. Oke, dengan nama owner sayur online dapurnya. Jadi biar lebih mudah mengingat ini masyarakat dapurnya yang ini dapur online ya. Sayur online dapurnya. Sayur online dapurnya ya. Jadi diawali dengan situasi yang tidak menguntungkan ya, karena COVID. Lagi-lagi karena COVID ya. Karena jadi, COVID. Memang imbasnya ataupun dampaknya begitu besar ya. Tapi berkahnya sampai sekarang Pak Cak ada usaha ini. Alhamdulillah. Ya.
Di balik kesulitan ternyata ada Ternyata hikmahnya ada ya. hikmahnya galau. Buka jalan kan galau. Buka jalan galau. Oke. Dan untuk ragam produk yang ditawarkan ini sayur seperti apa saja yang ditawarkan kepada konsumen Ini ini? sayur mentah Sayur mentah, sama warung sebenarnya, tapi versi online-nya versi online. dari sayur, lauk, buah, frozen food, terus sebenarnya sembako. Kalau nggak Lengkap. ada sih sebenarnya ini nih. Lengkap ya, bisa Lengkap. dikatakan lengkap Bisa yang dikatakan ditawarkan lengkap. ini ya. Dari sembako Iya, ke konsumen kita sayur. juga bisa request. Pernah ada sedikit cerita lucu. Silakan. Pernah ada yang mesen bunga kuburan. Dan itu kita sanggupi. Bunga kuburan. Jadi Itu waktu zaman Covid atau enggak? tidak. Pokoknya kalau ada Kembang bang setaman ya, bunga kuburan Iya, itu. bunga kuburan tuh yang Ya, kembang warna-warni itu. setaman. Serem dengarnya bunga kuburan. Karena emang pas di list itu konsumennya ngomong, "Mbak, ada bunga kuburan." Jadi kebetulan rumah Nita di depan kuburan kan, Jadi oh iya ada. Jadi Kebetulan kita ada di dekat kuburan dan yang pasti ada yang jual juga bunga kuburan. Pasti gitu ya. ada. Tinggal ngirim pempek ya. Iya mungkin mereka kepepet ya mau cari kembang setaman itu Benar, mau benar. siapa atau ada acara-acara tertentu ya. biasanya untuk acara-acara tertentu. Ritual ya. Oke. Jadi pacak dikatakan Cak Dinda ni apa be yang dipesen wong mun pacak dia juga laju nah. Iya, dia doke. Dia Joke. ya. Contohnya beberapa bulan ini kan baru dapat kontrak sama restoran. Dan restoran itu minta, "Mbak bisa ndak diado ke gas?" Oh, ada do. Pokoknya ada. Oke. Nah, apa beado? Oke. Dan selain ngisi gas tadi yang di request sama pihak restoran, mungkin Cik Dinda juga mensuplai barang-barang yang mereka butuhkan, misalnya sayuran ya, mereka pesan langsung ya, enggak. Untuk langganannya ya. Ya untuk ngisi-ngisi di restoran juga benar, bisa ya. bisa juga buat ke restoran. Sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa juga kita yang kontak sama restoran kan. Selain ke konsumen pribadi kan. Jadi rutin ya. Rutin. Rutin yang namanya restoran kan tiap hari masak pasti. Benar, Jadi rutin permintaan mereka biasanya berapa kilo jadi ini ya. Itu dari yang kering sampai yang basah ya. Dari yang kering sampai yang basah. Iya mau daging, Mau daging, sayur. pokoknya apa beado kalau lah sampai kembang setaman Cak Uji Cek tadi beado berarti apalagi kebutuhan sayur lainnya. Apalagi untuk makan dah ya. Iya. Oke, di awal muka usaha itu kan tidak seperti Mak Inari ya lah sudah banyak pelanggan, Iya, benar. konsumennya lah banyak. Benar. Awalnya apa pengalaman yang dialami waktu pertama kali muka usaha itu? Kan ketika kita buka usaha yang dipikirkan kan pemasarannya, ada yang beli kayak itu nah. Jadi yo dari awal tadi tuh yo lah support dari kawan-kawan dulu kan. Dari kawan-kawan kita paksa beli, kawan-kawan kita paksa posting. Jadi dari situ Mulai terbuka jalannya. Alhamdulillah lancar, alhamdulillah benar-benar alhamdulillah tuh. Ya paling kalaupun ada hambatan-hambatan tuh yo secara teknis atau apa di jalan kaget cak mana biasa kan. Paling itu sih. Iya. Dan untuk memasok bahannya dari mana nih? Yang Beranjak itu karena kita juga ada komit kan sama langganan kalau memang kita pun dikomplain sama konsumen kita terus ke supplier kita. Jadi bertanggung jawabnya bukan dari kita dewe. Nah, tadi di awal muka usaha ini kan lewat jasa makso kawan lah inilah ya. Itu langsung di media online ya. Langsung online. Enggak buka di rumah dulu tetangga-tetangga enggak ya. Tidak. Justru tetangga-tetangga tuh malah tidak tahu awalnya. Malah tidak tahu Tahunya sebelah rumah Nila ya. Iya, data sebelah rumah Nila. Sangko dikira tetangga-tetangga malah kami ini buka catering. Oh iya, yang enggak tahu dah ya. Yang nggak tahu. Karena banyak barang masuk sayur-sayur Iya, ya. sangko kan Kirain buka catering. catering ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi lah Cek ya obrolan kita. Kita dengar ke lagu dulu. Dan sahabat budaya, untuk sahabat budaya nak bergabung, Pak Cabe melok kakek di line telepon kita
di 351656 pacak nanyo-nanyo di mana nian sayur online dapurnya ini. Siapa tahu bisa jadi pelanggan ya, Cek ya. Iya. Oke. Tetap di sini sahabat budaya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cek, minum Cek. Dek sangka, aku dek sangka, awak tunang, aku juara, alamak, bagaikan sarang, akhirnya masuk penjara. Disangka turut disangka, jempedak sebuah nangka. Disangka turut disangka, jempedak sebuah nangka. Dek sangka, aku dek sangka, awak tunang, aku juara, alamak, bagaikan sarang, akhirnya masuk penjara. Disangka turut disangka, jempedak sebuah nangka. Disangka turut disangka, jempedak sebuah nangka. Dek sangka, aku dek sangka, awak tunang, aku juara, alamak, bagaikan sarang, akhirnya masuk penjara. Disangka turut disangka, jempedak sebuah nangka. Disangka turut disangka, jempedak sebuah nangka. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Siang. Yalah sahabat budaya, masih dalam obrolan UMKM kita di kesempatan Jumat 23 Februari 2024 ya. Kita masih bareng Cek Dinda, owner sayur online dapurnya. Cek Dinda, kita lanjut lagi. Oke, Cek. Oke. Kayaknya asik ya buka usaha kayak ini ya. Iya, tempatnya di mana nih? Sayur online dapurnya nih alamatnya. Di Bukit Lamo, Di Bukit Jalan Lamo. Poltek, Lorong Asomat nomor 5. Nomor 5 ya. Mm-mm. Oke, jadi pusat aktivitasnya di situ ya. Di situ. Sekalian rumah atau enggak tuh? Sekalian Itu, rumah Sekalian tinggal. rumah tinggal ya. Dan untuk barang-barang yang ditawarkan tadi segala macam kebutuhan lengkap bisa di request ya dari pelanggannya. Kalau untuk para pelanggan sendiri itu dari daerah mana saja yang sudah jadi pelanggan Cek Dinda nih? Kalau di Palembang rata-rata Ado Galo, bisa juga kita ke luar kota. Itu paling kalau buat yang nak mesen lauk, kita biasanya beku ke dulu. Jadi H-2 mesennya. Oke, H-2. lauk. Maksudnya ini lauk masak ya? Lauk mentah. Oh, lauk mentah. Lauk mentah, tetap. Bahan baku mentah ya. Iya, lauk bahan ini. baku mentah.
bahan baku Frozen mudah. ya? Di frozen kita bekukan dulu, baru kayak kita kalau ada yang di kabupaten itu biasa kita kirimnya travel. Kalau di Jakarta atau Bandung itu biasa kita kirim via Paxel. Jadi sudah keluar Sumatera Selatan juga Sudah, ya alhamdulillah. pelanggannya ya. Itu biasanya apa Be, yang dari luar Sumatera yang request pesan apa yang banyak? Kalau dari luar Sumatera tuh biasanya iwak giling. Iwak giling, Iwak apalagi giling. pas Lebaran Iya puasa ya. benar. Rata-rata tuh iwak giling atau ikan sungai. Ikan sungai. Yes, ikan sungai. Ikan sungai wong kita sini lah ya, karena Wong di kita Jawa sinilah. kate. Dekate. Di sana saro nyarinya. Benar Iwak juga laut ya. galo. Jadi kebanyakan bahan seperti itu ya kalau yang dari luar Sumatera ya. Kalau dari luar Sumatera tuh itu. Oke. Nah, ini kan namanya belanja online. Kalau dari segi harga, mana hitungannya tuh? Ada ongkirnya, Ado, kalau ongkir sudah pasti kita ado. Buat ongkirnya dewe, kalau di sekitaran Bukit, di dekat rumah itu 10.000. Kalau di luar dari wilayah Bukit itu 12 sampai 17.000. Kalau keluar nak lagi. dikat- Tambah jauh lagi, tambah nambah. Tidak, kita 17.000 Paling tinggi. paling tinggi. Sampai Merah Mato, Pusri, Sungai Gerong, itu tetap 17.000. Apapun yang dipesan ya. Apapun yang dipesan. Nak belanja banyak, nak belanja Nak dikit belanja 17.000 iya, ya. nak belanja banyak. Emak nak juga belanja dah repot datang Nggak bareng. payah ya. Kalau untuk masalah harga yang Cek tanya tadi, mungkin kita pasti akan ada selisih kalau nak dibanding dengan warung. Ketika ke warung atau ke pasar ya. Benar, apalagi pasar. Tapi sejauh ini kalau menurut aku pribadi dan dapat testimoni dari konsumen, kadang-kadang wong malah aduh di saat cabai sekarang posisinya 10.000, tadi konsumen aku ngomong di sekitar rumah dia di warung 15.000 seonnya. Jadi mereka bisa berbanding harga. Bisa dibanding ke harga dan kualitas yang kita punya. Oke, bahkan lebih murah ya bisa dikata ke Bisa di Cik Dinda daripada di warung ya dah. iya benar. Ketika cabai mahal Ketika misalnya, cabai ya. mahal. Ya, paling juga selisihnya ndak kejauh rasa kue. Iya. Tapi pinter lah mak ngitung deh. Iya, Tahu bentar lah lama dia Pak dah. gitu. Harusnya sih lebih worth it kan karena mereka tidak perlu keluar. Karena Tidak capek-capek. tidak capek, Barang datang sudah dewe. dan barang kita tuh Cek sudah di packing. Di packing dalam kemasan yang menarik dan Iya, mereka higienis tuh ya. mereka bisa langsung simpen kulkas. Kalau buat ibu-ibu yang biasa belanja mingguan, nge-food prep itu kan bahasa budak sekarang nih, Iya. food prep. Mereka tuh bisa request. Nah, di packing Mbak, tolong ini di packing cak ini Bentuknya ya. Iya, ini dipisahi ya, ini untuk cak ini. Sudah jadi begitu datang mereka tinggal Langsung masuk kulkas. Benar-benar Tidak langsung masuk repot kulkas. lagi nah ini. Tidak. Pengen juga lah Jo Cik Lisan belanja Boleh Cik cek itu di ya. tunggu orderannya. Yang jelas ada korting dah. Oh iya, tenang baik cek. Iya, memang itu yang dicari. Kalau kita proses dari belanja di pasar ya, misalnya belanja mingguan, balik lah capek bawa barangnya berat, lama ya rojek pulau Iya ya. benar. Pas balik ke rumah nak dibongkar lagi, Apalagi kan buat ibu-ibu dicuci lagi. yang ada anak kecil, ibu-ibu yang pegawai cek ini nih pegawai ayah kesungkan rasanya cek nak belanja pula Jadi bisa jadi solusi untuk para ibu-ibu yang repot ada ya. solusi. Jadi ini menarik juga. Istilahnya tuh konsumennya dilemak ke dai. Nah apa be cek yang penting kamu sabar nunggu be. Iya. Oke, nah ini kalau soal sabar nunggu nih waktunya kayak mana nih misalnya? Kalau kita biasa di hari-hari biasa itu maksimal tuh jam 12 itu kalau lancar cek. Tapi kan Itu kadang-kadang mesennya lah dari kapan tuh? Hamin 1 Hamin satu Hamin kita satu. mesen, kita pesen besoknya bisa datang barangnya. besok datang barangnya. Jadi jam pengiriman kita tuh start dari jam 8 sampai jam 12 itu kalau lancar jaya kalau. Nggak ada macet, nggak ada hujan banjir ya. Benar. Kalau di weekend atau nak nyambut puasa kayak ini kita bisa sampai jam 2 jam 3. Layanannya ya. Iya, orderannya kan meningkat biasanya di weekend sama di hari-hari besar kayak itu. Oke, jadi Hamin satu kita sudah bisa request. Bisa besoknya bisa datang barangnya antara jamnya itulah ya. Ya, pokoknya jam itulah kalau misalnya ada request Mbak, pokoknya aku nih sekarang di rumah nih lagi gak kate uang. Nah, jam itu bisa Kaget be diantar barangnya itu. Nah, itu pengirimannya via ojek online.
lain lagi. lain lagi. Jadi beda ya. Beda karena kan itu tuh ngapo kita buat tidak bisa request karena kurir kita itu cek sekali jalan nih kan bawa lauk, ini bukan bawa barang, bawa lauk. Kalau terhambat basic ke uang yang si kok konsumen kita menghambat, itu akan efeknya ke konsumen-konsumen yang lain. Merembet ya. Merembet jadinya karena kita kan ngejagonya, kita tuh sudah ada perhitungan dewek cek. Pergi dari rumah bawa ayam, bawa iwak, itu sudah ada waktunya, tidak boleh lama di jalan. Karena nanti berpengaruh dengan kualitas Bener, bahan kaget barangnya ya. sampainya jelek kita yang disalahin. Dikomplain apa ayam tidak bagus. Bener. Jadi itu Jadi menjaga kualitas juga bener ya. cek. Satu kurir kita tuh cuma bisa bawa 5-7 orderan sekali jalan. Ada berapa kurir? Banyak ya? 6 6 kurir ya. 6 kurir. Itu untuk jasa pengantaran saja ya. Untuk jasa pengantaran Kecuali yang beda. tadi pakai jasa ojek online lah, kalau beda ada lagi ya. beda lagi itu. Nah kalau untuk jumlah karyawan yang ada keseluruhan ada berapa? Kalau kurirnya kita 6, kalau buat yang bantu-bantu packing, bersih-bersihin iwak, pokoknya nimbang-nimbang itu Karena lain lagi wongnya kan. lain 13 wong. Banyak anak buah tuh dah. Ibu bos. Iya ibu bos muda ya. Oke lah. Dan sehari itu konsumen yang bisa dilayani sampai berapa rata-rata nih? Rata-rata tuh kalau di weekday itu 60, kalau di weekend bisa 100, 120. Meningkat ketika weekend ya. Meningkat ketika weekend sama hari-hari besar. Biasa kan wong pada di rumah, nak masak. Apalagi lah masuk bulan puasa nih Apalagi tambah lah nak lagi masuk ya. bulan puasa. Ekstra jadi ya. Ekstra pajak tekepor-kepor kalau ji budak di rumah tuh. Oke, jadi alhamdulillah ya usaha ini pajak berjalan dengan lancar. Alhamdulillah bisa buka lapangan usaha juga Pajak buat buka lapangan kerja ya. lapangan kerja untuk ibu-ibu di sekitaran. Alhamdulillah yang nolong itu ngomong sekitar juga kan. Warga sekitar Warga ya. sekitar. Susah-susah ibu-ibu sana daripada dodo-dodo ya. Iya, Ada gawean. dodok gibah. Oke. Nah, kalau untuk pengalaman dalam melayani para pelanggan ini mungkin ada cerita juga nih Cik Dinda, pengalaman yang menarik, entah itu komplain dari mereka, Cik apa nih misalnya. Pasti kan ada. Pasti ada baik yang hal-hal yang kayak itu, tapi yo balik lagi kalau komplain tuh paling banyak mungkin di jam pengantaran. Mungkin ada ibu-ibu yang ngejar buat masak, tapi ketika barangnya di rute belum datang, mereka nanyo nih marah, lebih ke marah. Cuman yuk kita kasih pengertian, memang cak itulah bisonyo. Sabar dah ya. Sabar. Dan aku tuh ada press list cek Iya. di press list sayur aku itu, di press list itu yang pojok sekali itu tulisan catatannya, pengiriman kurir harap bersabar sampai 3 baris dan huruf besar galo. Jadi ngerti lah dah ya. Jadi minta tolong kamu baca dulu itu sebelum order. Ya, karena kita kan nggak bisa juga nak buru-buru tuh segalanya kita proses pelan-pelan, kita timbang benar-benar. Nah yang sesuai requestnya kita layani. Logikanya be kalau kita nak belanja tuh lah diperkirakan kapan mau masak ya dah ya. Kalau harusnya. hari ini lah dah baca gitu dah. Harusnya. Ya tapi itulah dinamikanya ya melayani. Tapi pelanggan. alhamdulillah tidak banyak sih, rata-rata kan biasa ya. lah ngerti wong Lah nih. tahu lah paham dah ya. Jadi kalau kalangan pangsa pasarnya nih siapa be yang dituju nih? Mungkin kalau yang paling besar 50% itu ibu wanita karir. Wanita karir ya para pelanggannya ya. Karena mereka kekurangan waktu untuk belanja. Kekurangan waktu untuk belanja, mungkin kalaupun mereka ada ART-nya stay di rumah atau segala ngurusin macam. ya. Benar. Yang kedua, yolah ibu-ibu yang punya bayi. Anak kecil. Yo, ndak pajak betul segala macam kan. Jadi itu kalangan pelanggannya ya didominasi ibu-ibu yang kerja yang terbatas ruang geraknya ya. Terbatas. Oke. Dan untuk menjaga kualitas barang yang dijual ini kan kalau sayur kan tidak lama waktu penyimpanannya ya. Itu masa expirednya gimana nih? Cara ngaturnya tuh gimana? Jadi Kalau kita tuh dari memang tidak ada stok untuk sayur. Oh enggak ya, langsung. Langsung datang hari itu sesuai orderan, yang paling
ngambek tuh lebih-lebih dikit be. Lebih-lebih dikit kalau ada yang pengen Jadi nambah. bisa dikatakan fresh dari pasar Jakabaring langsung ya. Benar, benar. Dikemas langsung hari Benar, itulah ya. benar. Tidak sempat lagi nak nyimpen. Tidak paling paling tuh ada lebih-lebih dikit tadi lah cek. Kalau wong tiba-tiba nak nambah dek cek cabai seon. Oh iya dah gitu kan. Ya. Jadi itu caranya go kualitasnya ya. Kita tidak pernah do stok. Nah kalau untuk yang frozen tadi gimana nih? Apa saja yang ditawarkan? Ada nugget, lengkap juga ya. sosis, dan alhamdulillahnya banyak juga dari konsumen itu sekarang yang jualan titip jual ke kita cek. Jualan titip jual Barangnya ke iya, kita. iya. Jadi banyak yang datang nitip ke itulah Banyak. tambah lagi ya. Iya tambah lagi. Rezekinya udah ya. Rezeki gue rame. Iya karena mereka yang punya keahlian masak ataupun itu kan nak nyari pasarannya susah. Ini terbantu dengan Cik Dinda ya. Tinggal sudah lempar be. Biarlah Naruh, dapurnya be. be yang jualan. Ah. Yang bergabung, nawari. Nah kebetulan nih Kerjasama Cik itu. iya, belum ada waktunya ini nih. Belum ada waktunya kan biasanya mereka tuh gak ada pertemuan, seminar dan lain-lain. Jadi aku tuh kegiatan aku tuh sehari-hari di rumah, pagi bangun, ngurus si sayur ini be. Jadi fokus di situ ya. Fokus di situ. Selesai jam 12 pengiriman, kurir balik, setoran lalala. Makan siang, nyambut lagi orderan baru untuk besok. Tapi kan setidaknya kalau Cek Dinda misalnya punya kawan-kawan dari UKM lain, pacak muka ini juga peluang juga untuk Iya, mereka sebenarnya. Cek Dinda sebenarnya dah ya. Cuman keterbatasan waktu ya. Keterbatasan waktu. Ada juga yang supplier buah kita ngajak join buat buka offline store. Pengen dia itu cek, cuma otak nih belum nyampe ke situ nah. Untuk mikir kenyot tuh belum nyampe ke situ. Iya, belum terpikir ke sana ya karena fokus di sini Iya, ya di online. benar. Ini tak teladen-laden lah ya. Berarti peminatnya banyak ya. Iya. Karena gaya hidup masyarakat juga berubah ya, pola Berubah. hidupnya ya. Karena kan emang dari awal Covid kan wong tuh takut keluar. Mungkin selama setahun lebih kita Covid kemarin tuh cek, ketika wong sudah boleh keluar, wong lah terbiasa kan di rumah be. Ternyata yo sama baik sebenarnya. Terbantu dah ya. Ya, dengan yang ditawarkan oleh sayur online dapurnya ini Iya, ya. mudah-mudahan Jadi pada terasa yang terbantu. terbantu ya. Oke. Dan tantangannya apa nih Cik Dinda? Tantangannya untuk jalan ini paling yo buat dari hari ke hari itulah mikir kenyo tuh kadang-kadang pengen buat inovasi baru segala macem, tapi ndak baca ke situ, otak ini belum sampai ke situ. Kayak misalnya kompromi sama suami kan, apalagi yang nak kita buat, oh ya sudah tambah pegawai, nambah pegawai, begitu nambah pegawai harapannya tuh tadi untuk ngurangi Bantu ya. iya untuk ngebantu kita kan. Orderannya alhamdulillah nambah lagi, nambah pegawai, nambah orderan lagi. Jadi belum keluar dari masalah yang caca itu tuh. Jadi sementara sudah repot di sini dulu ya. Sementara ya aku juga fokus ke sini dulu kan, jangan sampai konsumen juga. Kita nak mengikat pelanggan dulu ya. Dan untuk kan sekarang kan di zaman jualan ketika menggunakan media online ini ada yang kasih bonus lah, inilah untuk para pelanggannya. Ini berlaku tidak di owner sayur online dapurnya? Kadang-kadang galak ada. Misalnya kan kalau kita belanja ini kayak dapat ini, Iya, dapat ini, kadang-kadang free ini. galak kita free ongkir. Dipakai dah itu. Iya dipakai. Kita paling kasihnya free ongkir. Free ongkir kalau memang dia sudah langganan kan, per berapa kali dia belanja kita kasih free ongkir. Misalnya 10 kali belanja. Tapi itu tidak nentu sih, random ya kadang-kadang. Random ya kadang-kadang itu. Oke, karena itu merupakan salah satu trik juga yang mengikat pelanggan kita ya. Oke, kita lanjut lagi ya di sesi terakhir KG obrolan kita, masih dengar ke informasi yang berikut ini. Mengenal rempah Nusantara. Pala. Panen pala, keturun 1 tahun 2 kali, 3 kali. Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah.
sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Kota lahat megalit 1000 lah terkenal san di zaman dulu. Kalau sana na banyak tahu palami dan kegumai ulu. Pakar alat punya gunung Dempo, kota lahat bukit Serelo. Payu jago budayo kita siko sakit samo diraso katonyo. Payu bidang di tanah seganti setungguan. Adu aye lematang taman ribang kemambang. Alamnya alam nian jubnya betubaran. Aja ilaran nayan kita ribang-ribangan. Tanjung Alam Pagar Jati, aye lingsing aye kami. Kota lahat punya histori, legenda serunting sakti. Mun nak masuk ke dusun Nantal, pakai songket baju kurung. Mun nak ilok mumpung di tunggal, becehai lambat di urung ci endung. Payu bidang di tanah seganti setungguan. Adu ayi lematang taman ribang kemambang. Jauh mata
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Ya sahabat budaya, Mang Cek Bice, dolo-dolo di mana beberado, terima kasih masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan di 88,4 atau yang lagi denger ke siaran Perompat melalui RRI Digital atau juga yang lagi nyingok langsung ya di live YouTube kita di Perompat Palembang. Dan lanjut lagi untuk obrolan UMKM kita dengan Cek Dinda dan Cek Rafli ya. Owner sayur online dapurnya dan dengan topik yaitu bahan olahan yang dikemas cantik di lirik pangsa pasar. Oke, itu sudah pacak kita jingok sahabat budaya ya. Contoh dari bahan olahan yang ditawarkan oleh Cek Dinda melalui bisnis sayur online dapurnya. Baca diangkat dulu Cek, kita jingok ke di kamera kita jenisnya ini loh yang bahan olahan yang dikemas cantik jadi yang belanja seneng ya apalagi mama dipermudah tinggal istilahnya satset ini hari ya nak masak tinggal cuci Cemplung. sekali lewat ya, Ya, dan tinggal dimasukin saja bayamnya lah bersih bawangnya lah dikocei. Hai dem. Iya, rasanya pengen pula aku nak jadi pelanggan itu dah ya. Langsung be di order Cek. Kaget kita order ya sahabat budaya. Dan ini merupakan salah satu inovasi usaha yang menarik ya. Alhamdulillah memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi udah jeli ya. Jadi nyari usaha yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ya. Jadi tidak susah nak nyari pemasarannya. Kaget datang dewe yang nak beli dah. Datang dewe yang nak beli. Tiap hari wong nak makan. Alhamdulillah maksudnya dengan adanya kecanggihan digital ini hari ya. Iya benar. Jadi kita bisa memperlancar usaha yang digeluti ya ataupun yang dijual ya. Oke. Nah, ini kan khusus menjual bahan olahan ini melalui media online. Sementara misalnya ada tetangga dekat rumah dilayani juga tetap dilayani. Ada ya, ada dibuka juga ya. Ada. Kadang-kadang kan galak iseng be main tetangga ya. Beli ada Bisa itu ya. boleh. Tapi sebenarnya kalau dibuka juga tidak apa-apa dah ya, lengkap. Sekarang kita lagi progres gudangnya Cek. Jadi progres tempat ya. Progres tempat untuk yang memang khusus yang nak datang dewe. Yang nak datang dewe juga boleh. Oke. Nah, untuk pengemasan ini ada standar tertentu dah nih, Cek. Ya yang penting kita selalu pilih kualitas yang paling bagus. Nggak peduli kita mahal, konsumen kan karena pengen memang yang terbaik kan. Taunya kalau sayur online nih selalu ngasih yang terbaik, kita maksimal ke itu.
packingannya juga yang plastiknya untuk bisa siap Standar ya. di kulkas. Paling itu basic Cek. Untuk yang keamanan penyimpanannya dalam waktu tertentu ya, yang namanya sayur ya. Itu lagi kan balik-balik tergantung sayurnya. Jenis sayurnya ya, beda-beda ya. Beda-beda. Kalau untuk harga sesuai dengan ini ya, Mengikuti situasi ya, pasar. harga pasar Mengikuti ya. harga pasar. Untuk perbandingan untuk misalnya rego di Cek Dinda yang tawarkan dengan di warung-warung itu seberapa besar tuh bandingnya? Bedanya harganya? Bedanya rasanya kadang-kadang tuh malah mungkin kadang-kadang 5.000 untuk harga per kilo itu ya Cek. Kadang-kadang 5.000 mahal aku atau mahal warung sayur. Misalnya untuk bayam itu satu pack itu berapa? Ini bayam petik kalau untuk harga hari ini kalau kita jual yang masih utuhnya itu di 5.000. Kalau yang masih ada akar ya. Masih ada akar, kalau sudah dipetik ini 6.000. Cuma beda 1.000 Cek dipetik. Dengan nidaknya. Nah, kalau Cak sayur-sayuran Cak ini kita ini ada beberapa jenis kan. Ada beberapa macam, tapi ini untuk yang capcay ini 12.000. 12.000 ya. Tinggal masak sudah ada bumbunya juga ya. Sudah ada bumbunya. Bumbu lengkap, paket ini lengkap. sudah dicuci juga kok ini. Oh, langsung sudah dicuci ya. Sudah siap dimasak nian. Siap berarti dimasak ya. nian. Jadi tidak main-main bersaingnya. Tidak main-main. Ngejoy konsumennya tuh tidak main-main gitu. Jadi itulah yang menarik dari yang ditawarkan oleh sayur online dapurnya ini ya. Semuanya higienis, bersih, tinggal masak ya. Satset. Jadi tidak repot lagi ya, apalagi nak puasa nih. Apalagi nak puasa kan daripada puasa batal nyingok es di pasar ya. Iya. Mau makan di pasar, tak mikir yang puasa dah. Ya, kalau untuk persaingan, ada tak saingannya ini di Kota Palembang ini selain Dinda yang buka usaha sayur online dapurnya ini? Terus terang kalau untuk sayur online ini bukan aku yang pertama. Ada sebelum dapurnya ini, bukan dapurnya yang pertama dan gitu juga banyak juga sekarang. Sudah ada ya? Ada. Mengikuti jejak Dinda nih ya. Nah, aku sih kita seneng ya. Kami seneng karena dengan cara itu juga kan makin banyak wong yang tahu sayur ini sudah bisa online sekarang. Jadi bisa jadi inspirasi bagi mereka yang pengen buka usaha. Iya benar. Bukan berarti kita takut disaingi. Tidak. Justru ada juga berarti. Dengan adanya uang yang buka Cak ini tuh kita tuh berharapnya makin banyak yang tahu kalau sayur nih ada loh online-nya. Cak Elizabeth baru tahu ini. Mada Icek. Tidak ada. Ya tahunya kan kita ke mall atau ke kalau frozen kan ada di toko-toko frozen food yang offline ya. Oke lah. Yola Cak Dinda, terima kasih sudah hadir dengan berbagai informasinya terkait dengan dialog kita siang ini dengan topik bahan olahan yang dikemas cantik di lirik pangsa pasar. Yola, bacanya Cak Dinda ya, nah waktu bahkan menggoda mama ya. Iya. Dan alhamdulillah ini bisa membantu para ibu-ibu rumah tangga yang repot dalam mengatasi masalah yang nak belanja ya. Mudah-mudahan. Harapannya apa nih Cek sebelum kita pisah? Harapannya mudah-mudahan dapurnya bisa makin besar lagi. Lebih luas lagi ya. Bisa maju lagi. Nambah gawean nambah loka untuk uang banyak. Bisa membuka lapangan kerja. Bener. Ya. Niat nggak untuk buka offline juga? Rencananya ke sana. Jadi mudah-mudahan yang datang langsung bisa yang datang ado. Mudah-mudahan jadi berkah be untuk rame. Amin. Iyalah. Oke, sahabat budaya, Mang Cebice di mana berada, sampai di sini obrolan UMKM kita siang hari ini dengan Cek Dinda dan Rafli, owner sayur online dapurnya ya, dengan topik kita tadi bahan olahan yang dikemas cantik di lirik pangsa pasar. Jadi banyak cara yang kita bisa lakukan untuk memulai usaha ya. Salah satunya dari obrolan kita tadi dengan Cek Dinda, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk para pendengar ya, ataupun sahabat budaya yang pengen buka usaha. Jangan patah semangat ya Cek. Semangat. Di balik kesulitan itu ada hikmahnya, ada berkahnya ya. Ada be.
Makasih sahabat budaya dan Makasih, juga Cek. Cek Dinda. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Melati karangan Sunting Aisan gadis Palembang ai bagus nian rambuti suri begelum malam berambut panjang itu tandonyo asli Palembang ai cantik nian tingkah lakunya alet dan sopan kalau berjalan tando gadisnya memakai subang ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung bertudung terendah kalau berjalan tando gadisnya memakai subang ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung bertudung terendah berambut panjang itu tandonyo asli Palembang ai cantik nian tingkah lakunya alet dan sopan kalau berjalan tando gadisnya memakai subang ai belenggang nian tando tuonyo baju kurung bertudung terendah kalau berjalan tando gadisnya
Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Sahabat budaya, Danau Air Batu merupakan tempat wisata di Musi Banyu Asin, tepatnya di Desa Air Batu. Sebenarnya danau ini hanyalah tanah hasil dari galian tambang yang kemudian digenangi air. Karena keindahannya yang mempesona, danau ini termasuk ke dalam 7 danau paling indah di Indonesia yang tentunya tidak pernah sepi pengunjung. Tanah bekas tambang ini yang dulunya terbengkalai dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi tempat wisata dengan tarif cuma dengan 5.000 bae, sahabat budaya. Danau Air Batu memiliki penampakan yang mempesona karena adanya perpaduan air yang jernih dengan warna biru dengan tanah serta bebatuan di sekeliling danau yang merupakan bekas dari kerukan alat berat dan membentuk relief yang menakjubkan. Banyak yang datang ke sana untuk berwisata ke sana dan juga memanfaatkan keindahan Danau Air Batu ini untuk foto selfie dan juga foto pre-wedding. Lagi Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
banyak bunga cantik menawan singgah kaki. Demi ribang keading suam di dedi tule. La nasib benda
Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sahabat budaya, sudah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita masih di Sriwijaya Siang untuk hiburan dan informasinya. Jadi saya lanjut dulu ya untuk informasi berikut dari KBRN Palembang. Di mana dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari kemarin, Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel melaksanakan kegiatan Sampah Jadi Berkah. Program ini dimeloi oleh pekerja dan mitra kerja Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel sebagai upaya mengurangi sampah ya. Kegiatan Sampah Jadi Berkah dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 16 Februari sebagai acara puncak ya. Selain di Sumatera Selatan, kegiatan ini juga dilakukan di Provinsi Jambi dengan fokus pada pengurangan sampah organik. Gerakan ini berhasil mengurangi timbunan sampah anorganik dan organik hampir mencapai 1,5 ton sampah anorganik dan 100 kg sampah organik, sahabat budaya. Ku menyaksikan dedaunan kekeringan gugur ke bumi gersang tiada penghuni, tiada mentari awan kesuraman, bagaikan waktu yang terhenti. Ku menyaksikan seraut wajah cinta yang kehampaan
Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat di mana berada, selanjutnya kita nak dengar ke beduk dan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit.
wa ghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin, wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati, wa faraghaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat di mana berada ya, dengan sudah tibanya waktu sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikannya dan semoga amal ibadah kita mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، صلى صلاته حلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، صلى صلاته حلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله، وأبكي على كتفك وأنام يا حبيب الله، وأنول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك وأتحامى فيك. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة، غيرت الدنيا في عينينا بالليلة وضحاها، صلى صلاته
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Sahabat budaya, Palembang ternyata tidak hanya dikenal dengan kelezatan empek-empeknya. Nah, saat kamu datang ke kota Palembang, kamu bakal melihat nih beberapa tradisi Ramadan yang unik di kota Palembang. Tradisi sedekah ruah atau dikenal kalau di kota Palembang dengan sebutan ruahan. Sahabat budaya, sedekah ruah adalah dengan cara membagikan makanan ke sesama warga. Tradisi ini juga biasanya dilakukan seperti layaknya kenduri atau pesta-pesta lainnya, dengan mendatangkan warga kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama.
Nah, tradisi selanjutnya apa lagi nih? Tradisi selanjutnya adalah tradisi mencicipi lezatnya bubur suro saat berbuka puasa. Saat menjelang azan maghrib, kamu bisa datang ke Masjid Al-Mahmudiyah Palembang. Masjid yang berdiri sejak tahun 1834 ini ternyata punya tradisi unik loh guys, yaitu tradisi dengan cara membagikan bubur suro kepada seluruh warga secara gratis. Nah, tahu nggak guys, ternyata masyarakat rela antri loh untuk mendapatkan kenikmatan bubur suro itu. Tradisi yang terakhir guys, di dalam menyambut dan juga melaksanakan bulan suci Ramadan adalah tradisi ziarah kubro. Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari penuh. Namun dikarenakan setiap tahunnya dalam kegiatan ini jamaah terus bertambah, maka pelaksanaan ziarah kubro ini akhirnya ditambah menjadi 3 hari sejak tahun 2010. Guys, kegiatan ini juga untuk menghormati leluhur warga keturunan Arab yang ada di Palembang yang merupakan golongan Habib atau keturunan Hasan Hussein, cucu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebila kau sampai ke
orbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Ujiai ma ini hari la berubah galau mainan lama mulai dilupakan. Dulu main caing ting tam duku pongalung-alung ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caing ting tam duku pongalung-alung ma ini hari main Mobile Legend. Tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main caing kling tam duku pongalung-alung ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caing kling tam duku pongalung-alung ma ini hari main Mobile Legend. Tam duku seleret tanggal 5 patah tembing patah paku tarik dinding tanggal 1. Mang Cebice, dulu-dulu di mana berada. Terima kasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kita lanjut untuk hiburan dan informasi kita. Dan sahabat budaya, Daliko juga Celisa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk umat muslim yang dijalankannya di hari ini, Jumat 23 Februari 2024, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, Celisa informasikan juga kalau di seputaran jalan radio sudah gelapnya nih, jangan nak turun hujan deras ya. Dan mungkin sama dengan wilayah sahabat budaya. Dan yang pasti kita diingatkan juga untuk tetap waspada di musim penghujan lainnya hari sahabat budaya. Dan oke lah, untuk galau-galau tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Mendapat harta
berbagi waris semuanya rata. Mayit dikubur susah berkata, ahli yang tinggal berebut harta. Ingatkan pula tak kalah mati, hilang bicara budi pekerti. Tinggallah harta di dalam peti, ahli warisnya yang menikmati. Ingatkan diri masa sedikit, di dalam kubur akan terhimpit. Ingatkan diri masa sedikit, di dalam kubur akan terhimpit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, di situ sesal amal sedikit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, di situ sesal amal sedikit. Senanglah ia mendapat harta, bermegah-megah datangnya harta. Anggota mayit tersiksa rata, tiada diingat apa berita. Ingatkan pula di dalam kubur, di situ tempat sesal bertabur. Dan diri masa sedikit, di dalam kubur akan terhimpit. Ingatkan diri masa sedikit, di dalam kubur akan terhimpit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, di situ sesal amal sedikit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, di situ sesal amal sedikit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, di situ sesal amal sedikit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, di situ sesal amal sedikit. Di dalam mahsyar tempat bersempit, Allahumma firlahu warhamhu
akan masuk surga. Sabar Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Sahabat budaya di Kabupaten Musi Banyuasin ada yang namanya hutan mangrove Lalan yang merupakan hutan mangrove terbesar di bagian barat Indonesia. Lokasinya terletak di Kecamatan Lalan yang menjadi bagian dari Taman Nasional Sembilang. Ada banyak fauna yang menempati kawasan hutan mangrove, terutama berbagai jenis burung hidup di dalamnya. Banyak kegiatan yang biasa dilakukan jika ingin berwisata ke tempat ini, misalnya memancing atau juga menyusuri hutan menggunakan perahu motor. Untuk Anda yang ingin berfoto ria pun di sana dapat mengabadikannya karena pepohonan yang ada di hutan ini sangat menarik untuk jadi background foto Anda. Lagi Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Sahabat budaya, selanjutnya kita nak gabung dengan Pro 4 Jakarta untuk program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
Hai, aku Jaket Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyoba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Bareng Ayem Po Nova Kalista, kita hadir di siaran perjaringan nasional. Kali ini kita bersama RRI Makassar. Di sana udah ada Mbak Arianti dengan temanya kita hari ini ragam tradisi lisan Sulawesi Selatan yang nantinya bakal menghadirkan narasumbernya kita, budayawan muda Sulawesi Selatan Abdi Mahesa. Ayo sapa dulu ya yang ada di Makassar, ada Kak Haryanti. Halo, Assalamualaikum. Temanya kita hari ini ragam tradisi lisan Sulawesi Selatan. Halo. Menghadirkan narasumbernya kita, budayawan. Suaranya mental-mentul ya. Ayo sapa dulu ya yang ada di Makassar. Halo Kak Haryanti. Kak Haryanti. Baik, ini suaranya karena mental-mentul ya. Masih ada backsound-backsoundnya. Kak Haryanti ini lagi live YouTube ya? Mental-mentul ya.